Bab 572. Sombong. Tuan Daron, kamu cari masalah ya? Ucap Jana dengan marah. Kualitas darah yang klan Astouna beli sama seperti darah yang mereka jual. Bedanya cuma, darah yang klan Astouna beli tidak bisa dimurnikan. Dan yang dijual, bisa dimurnikan. Orang idiot saja bisa tahu nilai keduanya. Darah yang tidak bisa dimurnikan, diganti dengan darah yang bisa dimurnikan. Pria tua itu bernama Tycho Daron, cuma karena dia dari alam surga, dia beriskap sesukanya. Kekuatannya cuma modal sombong. 1. Kekuatannya tahap menengah sampai akhir alam Kaiser. Kedua, dia dari Sekte Lantara. Sekte Lantara punya usaha yang sama di alam surga dengan klan Astouna di Valvana. Mereka juga yang mengurus penjualan harta langit bumi. Tapi pengaruh keduanya di Imperium Athenos sangat berbeda. Bagi Sekte Lantara, klan Astouna cuma anak-anak yang suka bermain. Kalau mereka melelang semua hal, mereka mungkin bisa membeli klan Astouna. Harta karun yang mereka punya, banyak yang belum pernah klan Astouna lihat. Kalau klan Astouna masuk ke alam surga nantinya, mereka akan bersaing dengan Sekte Lantara. Jelas sekali, Sekte Lantara tidak pernah menganggap serius klan Astouna. Tapi belakangan, klan Astouna terlalu banyak menarik perhatian. Sekte Lantara mulai melirik mereka. Terlebih, darah itu sangat menarik. Walau pengaruhnya pada Master Kaiser tidak terlalu besar, namun cukup hebat. Untuk yang di bawah alam Kaiser, dampaknya terlihat lebih jelas. Walau orang-orang kenal bahwa alam surga itu awal untuk alam Kaiser, namun itu cuma untuk 3 alam terbawah. Ini cuma seperti perlindungan satu tempat. Seperti di Antares, murid dari ibu kota bisa ke Antares dengan 500 poin. Namun murid dari tempat lain butuh 700 poin. Kalau orang-orang dari 3 alam bawah mau ke alam surga, pelatihan mereka harus mencapai alam Kaiser. Namun orang yang lahir di alam surga tidak perlu. Karena itulah, banyak orang di alam surga yang pelatihannya lebih rendah dari alam Kaiser. Terutama para putra suci, putri dan pangeran dari sekte besar. Mereka benar-benar tertarik dengan darah itu. Yang jelas, jumlah darah itu yang banyak. Ini membuat Sekte Lantara jadi curiga. Jangan-jangan klan Astouna dapat binatang aneh tingkat Omega. Terlebih, tidak ada binatang aneh setingkat itu di alam surga. Jadi, Sekte Lantara pun mengutus seseorang untuk mendapatkan semua darah di klan Astouna, serta binatang aneh tingkat Omega. Kalau klan Astouna menyerahkannya dengan patuh, maka tidak masalah. Tapi kalau mereka tidak mau patuh, menghancurkan klan Astouna pun tidak masalah. Dengan ketua klan yang seorang Master Kaiser, klan Astouna tidak bisa dikalahkan di Valvana. Tapi untuk Sekte Lantara, mereka bukan apa-apa. Ketua klan Astouna, kita tukar dengan nilai yang sama, cari masalah apa? Ucap Tycho sambil menyunggingkan senyum. Kamu jelas tahu nilai dari 2 darah ini, darahmu sama sekali tidak bisa dimurnikan. Kalau ini terjadi sebelumnya, Jana mungkin akan ketakutan saat berhadapan dengan utusan Sekte Lantara ini. Apapun yang pria tua itu mau, dia pasti turuti. Namun saat ini beda. Terlebih, darah ini bukan milik klan Astouna. Mana mungkin Sekte Lantara bisa mengambilnya sesuka hati? Kalau tidak bisa dimurnikan, kenapa klan Astouna menginginkannya? Sebelum Jana selesai bicara, Pak Tua Tycho itu bicara mengejek. Itulah pertanyaan terpentingnya. Darah itu tidak bisa dimurnikan, tapi klan Astouna mau bayar mahal untuk mendapatkannya. Orang-orang jadi curiga kalau klan Astouna sebenarnya bisa memurnikannya. Meski bisa dimurnikan sekalipun,
kenapa kamu menukar 1 botol dengan 10 botol? Kata Jana sambil menahan emosinya. Itu karena, aku dari Sekte Lantara. Tiko memandang dengan ekspresi dingin. Pelatihannya pun tak sengaja terungkap. Di alam Kaiser tahap menengah sampai akhir. Meski Jana juga sudah mencapai alam Kaiser tahap menengah, tapi kalau dibanding dengan Pak Tua Tiko yang di tahap menengah lanjutan, perbedaan mereka masih terlihat. Selain itu, Pak Tua Tiko ini dari Sekte Lantara di alam surga. Klan Astouna tidak akan berani macam-macam dengan mereka. Ketua Klan Astouna, biar ku jelaskan, aku mau semua binatang aneh yang kalian punya, selain itu, aku mau tahu rahasia dari darah yang tidak bisa dimurnikan ini. Pak Tua Tiko pun langsung berhenti berpura-pura dan mengatakan tujuan sebenarnya dia datang. Jana pun gemetaran saat mendengarnya. Sebenarnya, waktu Pak Tua Tiko datang, Jana sudah mengira-kira tujuannya ke sini. Dia mengira klan Astouna mendapat binatang aneh tingkat Omega, kalau tidak, mana mungkin mereka bisa punya pasokan darah sebanyak itu. Meski darah binatang aneh benar-benar berharga, bagian tubuh lain binatang itu juga berharga. Tubuh binatang aneh tingkat Trojan bisa ditempa jadi senjata tingkat Trojan. Maaf, kami tidak punya binatang aneh. Selain itu, kami tidak bisa memurnikan darah ini, ucap Jana dengan sungguh-sungguh. Hehe, apa klan Astouna sudah tidak menghormatiku? Pak Tua Tiko jadi semakin suram. Lalu, dia mendekati Jana. Dia jelas tidak mau buang-buang waktu. Dia mencengkeram Jana. Dia mau menangkap Jana. Pak Tua Tiko sudah pernah dengar tentang Jana, tapi baru ini bertemu dengannya. Ternyata dia benar-benar cantik. Bisa dibilang dia beruntung. Setelah Jana ditahan, bisa dinikmati. Lalu, membuat klan Astouna memberikan binatang aneh itu. Barulah, dia mungkin dilepaskan. Kalau tidak mau, perkosa gadis ini dulu lalu habisi saja. Meski harus menghabisi seluruh klan Astouna pun dia tidak peduli. Hal seperti denda tidak berlaku untuk orang dari alam surga. Sehabis kekuatan seseorang mencapai alam Kaiser, denda sudah tidak berlaku. Karena mereka sudah terlalu kuat dan tidak bisa dikendalikan oleh Venus. Meski Venus masih bisa menghabisi Master Kaiser, namun tidak sepadan dengan kerugiannya. Alam Kaiser juga sudah termasuk kekuatan bertarung tingkat tinggi, milik Imperium Athenos. Bahkan Venus saja tidak bisa menghabisi mereka sesuka hati. Hukum itu dibuat untuk yang lemah, dan itu terlihat dengan jelas. Untuk orang di 3 alam di bawahnya, pembunuhan dihukum dengan berat. Tapi kalau Master Kaiser tidak dihukum dengan apapun, asal bisa menahan dendam dari kekuatan yang mendukungnya, silahkan saja. Tapi Pak Tua Tiko dibuat kaget. Jana melepaskan kekuatannya. Alam Kaiser tingkat menengah. Kamu sudah sampai alam Kaiser tingkat menengah. Pak Tua Tiko itu terlihat kaget. Terlebih, Jana belum lama menerobos ke alam Kaiser, kenapa bisa sampai tahap menengah secepat ini? Jelas sekali klan Astouna banyak darah itu. Kalau Jana mau meningkatkan kekuatan ke alam Kaiser tingkat menengah, dia butuh waktu paling tidak 100 tahun. Sehabis kaget beberapa saat, Tiko pun menyeringai. Sepertinya, dia benar. Dia langsung menghampiri Jana lagi. Dan langsung menamparkan Jana. Serangan Kaiser itu sangat mengerikan, serangan yang terlihat biasa saja tapi sebenarnya mengandung energi yang dahsyat. Bersambung. Bab 573. Master Kaiser tidak kena denda kalau membunuh. Master Kaiser bisa mengendalikan kekuatan ilahi dengan sangat bagus. Cuma sedikit kekuatan ilahi yang terbuang.
Namun kalau kena, kekuatan ilahi akan melonjak 10 kali lebih besar dari Trojan sejati. Bahkan kalau Jana yang sudah mencapai tahap menengah alam Kaiser kena serangan itu, dia bisa terluka parah. Master Kaiser itu punya raga Trojan sempurna. Serangan dari tingkat di bawah Kaiser tidak akan berpengaruh pada mereka. Bisa dibilang, kalau sekelompok Master Trojan sejati menyerang Master Kaiser, mereka tidak akan bisa melukainya. Tapi kalau lawan juga Master Kaiser, itu beda. Untung, kekuatan Jana tidak jauh beda dengan lawan. Jana masih bisa membanginya. Tapi Jana tidak berani melawannya secara langsung. Kalau bertarung secara langsung, dia pasti kalah. Kalau keduanya bertarung dengan puluhan gerakan, Jana mungkin tidak akan kalah. Pak Tua Tiko jadi kesal. Dia sengaja menahan kekuatannya dan tidak membunuh. Dia menunggu sampai dia bisa menangkap Jana dan bisa menikmatinya dengan baik. Tapi dia tidak menduga, wanita itu malah menghajarnya balik. Bahkan dengan artefaknya. Dia hampir membunuhnya. Boom. Kemudian, kekuatan tingkat Kaiser seketika menyapu seluruh aula pertemuan. Pak Tua Tiko sudah benar-benar marah. Begitu dia jadi serius, Jana langsung merasa tekanan darinya meningkat. Yang jelas, Pak Tua Tiko juga mengeluarkan sebuah artefak. Artefak itu satu tingkat lebih tinggi dari pedang Caliban milik Jana. Dia langsung merasa tertekan. Untung, Jenny datang membantu dalam pertempuran. Kamu sudah mencapai alam Kaiser. Pak Tua Tiko kaget. Katakan, bagaimana kalian bisa meningkatkan pelatihan kalian secepat itu? Apa kalian memurnikan banyak darah? Pak Tua Tiko sudah tahu jawabannya, tapi dia tetap bertanya. Terlebih, selama ini cuma ada satu Master Kaiser di klan Astouna. Tapi saat ini, bukan cuma Jana mencapai tahap menengah alam Kaiser, Jenny pun jadi Master Kaiser. Apa darah itu memberi dampak baik bagi Master Kaiser? Pak Tua Tiko ini sudah terjebak di tahap menengah sampai akhir alam Kaiser selama bertahun-tahun. Dia belum bisa menerobos tahap akhir Kaiser. Kalau dampak darah ini benar-benar sekuat itu, dia pun akan menggunakan darah itu untuk menerobos. Sehabis dengar yang dikatakan Pak Tua Tiko, Jana dan Jenny saling memandang satu sama lain. Mulut mereka terasa mau tersenyum. Kalau mereka memberitahu Pak Tua Tiko ini cara meningkatkan pelatihan mereka, kemungkinan dia juga tidak bisa menggunakannya. Tentu, bukan berarti sama sekali tidak bisa. Dengan beberapa syarat, dia mungkin bisa. Saat memikirkan dan membayangkannya, mereka langsung gemetar. Merak merasa takut. Bagaimana bisa mereka berpikir seperti itu? Tapi, siapa yang mau memberitahu Pak Tua Tiko cara mereka meningkatkan pelatihan mereka? Tidak mungkin mereka memberitahu Pak Tua Tiko. Hehe, kalau kalian tidak mau memberitahu aku, tidak apa. Lihat saja nanti saat aku menangkap dan memperkosa kalian, kalian pasti akan mengatakannya. Walau lawannya dua orang Master Kaiser, tapi Pak Tua Tiko tidak peduli. Sekarang ini, dia tidak datang sendiri. Dia datang bersama beberapa junior. Mereka ikut dengannya untuk belajar. Dua orang dari juniornya ini, sudah mencapai alam roh Trojan sempurna. Ada juga yang alam Kaiser tahap awal. Dengan kekuatan seperti itu, mereka bisa menghancurkan klan Astouna. Perkataan Pak Tua Tiko membuat mereka berdua semakin merinding. Pak Tua Tiko ini sudah sangat tua. Tingkat pelatihannya yang sudah Master Kaiser pun tidak bisa menyembunyikan usianya. Meski sudah bau tanah, dia masih berpikir menggunakan mereka. Sama sekali tidak berpikir akan mati mendadak. Walau tubuh Master itu kuat, bukan berarti tidak bisa mati mendadak. Terlebih saat melakukan hubungan seks,
seluruh tubuh dalam keadaan yang penuh semangat. Orang tua itu jelas sudah bau tanah. Kalau tidak, dengan pelatihannya saat ini, seharusnya penuaannya tidak terlihat. Kalau dia jadi terlalu bersemangat, kekuatan ilahinya berkurang dan dia bisa mati mendadak. Jadi, mau master atau orang biasa, lebih baik melakukannya dengan secukupnya saja. Apalagi, tidak semua pria punya ginjal kirin. Apa kalian mau berlatih? Dua wanita itu baru saja menerobos ke alam Kaiser, cocok untuk latihan. Pak Tuatiko kesulitan berhadapan dengan dua master Kaiser sendirian. Dia kemudian bicara pada 3 orang bawahannya. Tidak lama, ketiga orang itu pun ikut bertarung. Satu master Kaiser dan sepadang master roh Trojan sejati. Master Trojan sejati biasa tidak bisa dengan mudah menyakiti Master Kaiser. Tapi serangan alam roh Trojan sejati masih cukup berbahaya bagi Master Kaiser. Kalau cuma sepasang Master roh Trojan sejati, Jenny bisa mengalahkan bahkan menghabisi mereka dengan mudah. Tapi lawan juga ada Master Kaiser, jadi tidak semudah itu. Jerat naga gulana. Seorang Master Kaiser muda memakai teknik tingkat Kaiser untuk menangkap Jenny. Sepasang Master roh Trojan sejati menyerang ke arah Jenny dengan sekuat tenaga. Bum bum. Serangan mereka mengenai Jenny. Jenny memuntahkan darah. Dia belum lama menerobos ke alam Kaiser, dia masih belum terbiasa dengan kekuatan alam Kaiser. Tapi untung, lawannya masih tahap awal alam Kaiser. Kalau tidak, dia pasti sudah kalah. Master Kaiser itu harus dikalahkan. Jenny berpikir dan mengabaikan sepadang Master roh Trojan sejati. Serangan dari mereka paling cuma membuatnya terluka sedikit. Tapi serangan Master Kaiser itu bisa gawat. Jenny langsung menuju Master Kaiser muda, dan membiarkan serangan Master roh Trojan sejati mengenainya. Bang bang. Dua serangan kembali mengenai Jenny. Dia terkena luka ringan. Tapi dia tidak peduli dan terus menyerang Master Kaiser muda itu. Pengalaman tempur Master Kaiser muda itu lebih sedikit dari Jenny. Tak terduga, Jenny bisa menekannya. Bahkan Jenny hampir membunuh orang itu dengan pedangnya. Tapi pedang Jenny seketika berubah arah ketika akan mengenainya. Master Kaiser muda itu kaget. Jenny sudah mau memenggal kepalanya. Alasan Jenny tidak membunuhnya, jelas karena dia tidak mau mendapat denda iblis. Terlebih, lawannya dari sekte Lantara, kalau dibunuh pasti masalahnya tidak akan selesai. Tapi ketika Jenny menghentikan pedangnya, Master Kaiser muda menusuk Jenny dengan pedang. Lalu, Jenny pun ditendang. Jenny terkena luka parah. Master Kaiser muda itu menginjak Jenny. Dia menodong Jenny dengan pedangnya. Master tingkat Kaiser cuma bisa benar-benar dibunuh dengan menghancurkan otaknya dengan cepat. Jenny kaget. Kematian seakan menghampirinya. Tapi dia adalah Master Kaiser. Kalau dibunuh, denda iblis yang didapat tidak main-main. Apa orang-orang alam surga tidak takut jadi iblis? Master Kaiser muda itu sepertinya menyadari kebingungan Jenny, lalu dia bicara dengan suara ganas, hahaha, bodoh, ku beritahu, Master Kaiser tidak akan dapat denda kalau membunuh. Bersambung.